Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami sebelum kami bisa mengasihi Tuhan. Dan biar lagu ini Tuhan boleh menjadi doa setiap kami sampai akhir hidup kami. Kami mau hidup bagi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, sekali lagi ajar setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh hidup mengasihi Tuhan di dalam komunitas kami sebagai orang percaya. Kami menyerahkan setiap diri kami yang sebentar akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, tempat kebenaran firman-Mu ditaburkan dan boleh berbuah banyak. Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan pakai hanya sebagai alat untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Waktu di depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Sebelum duduk, sebelum saudara duduk, saya mengundang saudara boleh memberikan salaman ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nyatakan kasih Tuhan bagi saudara seiman kita. Baik, silakan duduk semuanya. Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur Tuhan baik bagi hidup kita. Hari ini adalah minggu pertama dari bulan November. Itu berarti bulan depan kita sudah memasuki bulan-bulan di mana kita akan memperingati akan kelahiran Yesus di dunia, Natal. Dan tidak terasa, 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun yang baru di tahun 2025. Semua hanya karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Saudara sekalian, saya mengajak setiap kita boleh sama-sama kita membuka bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Silakan membuka di Alkitab saudara masing-masing. Kalau saudara sudah menemukan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakan bagi kita sekalian dari versi terjemahan baru yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah kamu rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara sekalian, waktu Allah menciptakan manusia di dalam gambar dan rupanya, ini berarti 2 hal, saudara. Yang pertama, manusia adalah representasi dari Allah, yaitu manusia adalah wakil Allah di dunia ini untuk menguasai dunia ini. Arti kedua dari gambar dan rupa Allah adalah manusia itu adalah refleksi dari Allah, yang berarti ada atribut-atribut Allah, ada kemampuan-kemampuan Allah, ada sifat-sifat dari Allah yang diwariskan, diturunkan kepada manusia. Nah, salah satu ciri paling mulia dari keserupaan ilahi itu adalah kapasitas manusia untuk berpikir, di mana kapasitas ini tidak dimiliki, tidak dipunyai oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, kemampuan berpikir ini kemudian ditunjukkan oleh manusia dengan dia mampu untuk memberikan nama kepada semua makhluk hidup, mengelola dunia ciptaan Allah, dan kemudian juga menentukan pilihan-pilihan yang penting baginya di dalam kehidupannya. Termasuk ketika manusia itu dia berpikir dan memilih untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Jadi saudara, dosa masuk melalui Adam dan Hawa
bukan semata-mata dari mereka melihat, tetapi mereka sudah melewati sebuah proses berpikir. Dan dari proses berpikir itu kemudian menghasilkan sebuah keputusan. Dan kemudian menghasilkan tindakan, yaitu memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara sekalian, pikiran itu memegang peranan yang penting di dalam kehidupan manusia. Pikiran bukan saja mencakup kemampuan seseorang untuk merasakan, memahami, tetapi pikiran juga berperan penting ketika manusia itu mengambil keputusan dan kemudian dia bertindak, menyatakan apa yang menjadi buah dari pikirannya. Nah saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemampuan manusia untuk berpikir itu masih tetap ada. Adam dan Hawa tahu bahwa mereka sudah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Mereka juga tahu bahwa mereka ada di dalam keadaan yang telanjang. Mereka menjadi malu dan kemudian mereka bersembunyi. Mereka tahu juga bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menutupi ketelanjangan tersebut. Nah saudara, kalau kita baca kitab Kejadian saudara, ketika Allah mengetahui manusia memakan buah itu, Allah turun dan Allah pergi masuk ke dalam taman itu. Dan ketika manusia mendengar suara itu saudara, kemudian mereka terus berpikir, bagaimana saya harus menjawab pertanyaan dari Allah itu. Saudara, kalau kita melihat di dalam kisah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka terus berpikir dan mereka terus berpikir. Dosa yang satu dan kemudian menghasilkan dosa-dosa yang lain. Mereka mulai menunjuk orang yang kau tempatkan di sisiku, ular itu. Dan kemudian dosa terus berkembang di dalam kehidupan manusia. Saudara, kalau kita baca kitab-kitab awal di dalam Perjanjian Lama, saudara, kita bisa menemukan bahwa dosa atau intensitas dosa itu semakin hari semakin besar. Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25, bagian terakhir dari kitab Hakim-Hakim mencatat, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, kira-kira ayat ini berbunyi seperti ini. Manusia melakukan apa yang benar menurut apa yang mereka pikir itu benar dan menyukakan hati mereka. Kalau saya boleh menerjemahkan bagian ini secara lebih bebas, dikatakan manusia melakukan apa yang benar menurut apa yang mereka pikir itu benar. Saudara, jadi dosa itu bukan saja berbicara tentang status manusia di hadapan Allah, tetapi dosa juga berbicara tentang sistem-sistem yang ada di dalam pikiran manusia yang sudah berdosa, sudah rusak itu sudah. Dan pikiran-pikiran itu kemudian menghasilkan tindakan-tindakan yang Alkitab catat di dalam kitab Roma. Setiap tindakan manusia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, semuanya adalah dosa di hadapan Allah. Saudara sekalian, saya harap saudara-saudara mengerti sampai di bagian ini. Sehingga ini menjadi sebuah pengantar kita belajar, memahami apa yang Paulus katakan di dalam kitab Roma. Setelah 11 pasal panjang lebar, Paulus menjelaskan tentang doktrin, tentang iman Kristen. Sebelum masuk hal-hal yang sangat praktis di pasal yang ke-12, Paulus kemudian menasihatkan agar orang percaya perlu mengalami transformasi. Dan transformasi itu dimulai dari renewing of the mind. Pembaharuan budi atau pikiran. Jadi saudara, pembaharuan budi dan pikiran itu adalah tahap awal. Setelah manusia tahu segala sesuatu itu tentang Allah, sebelum mereka masuk melakukannya di dalam kehidupan mereka, mereka perlu diperbaharui terus-menerus. Proses yang berlangsung sampai manusia itu berjumpa dengan Tuhan. Pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Saudara, proses ini diperlukan supaya manusia lama kita, cara berpikir lama kita, nilai-nilai manusia lama kita, nilai-nilai dunia yang selama ini menguasai hidup kita, termasuk praktek-praktek hidup kita, bisa semakin hari semakin menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Ya saudara, Tuhan memanggil kita, Tuhan menyelamatkan setiap kita, bukan cuma membenarkan status kita di hadapan Allah, tetapi pikiran kita, tindakan hidup kita. Tuhan juga mau kita menjadi manusia baru. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang serius yang perlu kita pikirkan hari ini. Seberapa lama kita sudah lahir baru, percaya kepada Tuhan, menyebut diri kita Kristen. Tapi seberapa banyak saudara kita masih hidup dipengaruhi, dikuasai
dengan manusia lama, cara berpikir yang lama, nilai-nilai yang sebenarnya kalau kita pikir, kita telusuri lebih dalam, itu tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Alkitab. Kita manusia baru, tapi sesungguhnya hidup kita adalah masih manusia lama. Saudara pikirkan dengan serius pertanyaan ini. Sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Berapa banyak nilai-nilai dunia, pikiran-pikiran dunia, tindakan-tindakan dunia, itu masih menguasai kita. Dan kita tidak membiarkan Tuhan secara leluasa bekerja di dalam hidup kita. Memperbaharui hidup kita, pikiran kita, tingkah laku kita, cara kita berkata-kata. Pikirkan pertanyaan ini, saudara. Saudara, surat yang ditujukan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, itu ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara di Roma. Saudara, tema utama dari surat ini adalah kesediaan Kristus bagi setiap kita di dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Saudara, jemaat di Filipi itu relatif tidak diresahkan dengan masalah-masalah doktrin. Relatif tidak diresahkan dengan masalah-masalah doktrin. Seperti apa yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang lain. Jemaat Filipi hanya mengalami masalah-masalah yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti orang Kristen yang tidak akur. Orang Kristen yang kemudian suka berantem di dalam komunitas orang percaya. Masalah pertumbuhan, tekanan di dalam pelayanan, gangguan dari kelompok-kelompok orang tertentu, praktek-praktek kehidupan tertentu yang ternyata tidak selaras dengan firman Tuhan. Masalah mereka sangat praktis, saudara. Bukan berhubungan dengan hal-hal yang doktrinal. Di dalam pasal yang kedua dari kitab atau surat Filipi ini, saudara, Paulus membahas tentang masalah perpecahan yang sedang mengancam jemaat Filipi. Di tengah-tengah jemaat Filipi ada sejumlah jemaat yang sedang bertikai. Dan ada yang ada di dalam pertengkaran. Ada orang-orang yang saling menyinggung satu dengan yang lainnya. Ada orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang lain tertentu. Yang melakukan hal-hal tertentu. Ada orang-orang yang tidak suka dengan orang lain yang kemudian nada bicaranya, sikap-sikap tertentunya. Ada orang yang kalau kita baca di dalam surat Filipi tadi, saudara. Ada orang yang kemudian dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Suka kepada puji-pujian, pengen jadi nomor satu, pengen diakui, pengen dipuji. Kemudian mengabaikan orang-orang lain, orang-orang percaya yang ada di dalam jemaat. Nah, saudara, bukankah hal seperti ini juga mungkin terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah gereja sebagai komunitas orang percaya? Bukankah hal ini adalah hal yang sangat mungkin juga terjadi di tengah-tengah setiap kita, gereja Tuhan? Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Saudara sekalian, di satu sisi kehidupan Kristen kita adalah sebuah kehidupan yang bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk hidup sendiri, saudara. Dan kita juga tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Kita bukan orang Kristen yang hidupnya menyendiri, naik ke gunung, saudara, ya, bertapa. Enggak, saudara. Kita perlu hidup bersama-sama. Itu satu sisi, saudara. Di sisi yang lain, di dalam panggilan tersebut, kita harus menyadari setiap kita di dalam level iman kita, level pertumbuhan iman kita masing-masing, yang sedang dalam proses pengudusan ini, kita masih saja mungkin punya nilai-nilai dari manusia lama yang menghiasi cara pikir kita, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak. Dan di tengah-tengah komunitas orang percaya ini, saudara, mungkin saja masih ada orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Hanya ada orang-orang yang hanya egois, fokus kepada dirinya sendiri. Ada orang-orang yang mungkin masih saja hanya menuntut pendapatnya yang didengar. Dia tidak peduli pendapat orang lain. Dia mau yang penting perkataannya, pendapatnya, itu yang didengar. Ada orang-orang Kristen yang kemudian karakternya masih belum sempurna. Dia masih emosional, masih kasar, masih berbuat seenaknya. Nada bicaranya selalu tinggi, dia masih pemarah, pendendam, sikapnya kurang baik, dan seterusnya, saudara. Kehadiran orang-orang seperti itu, saudara, di sisi lain, saudara, menyebabkan sebagian orang mungkin juga terluka, tersinggung, tersakiti. Tapi saudara, suka tidak suka, mau tidak mau, kenyataan orang-orang seperti itulah yang ada di tengah-tengah setiap kita. Saudara, Paulus memahami bahwa gesekan-gesekan kecil seperti ini
kalau terus dibiarkan, tidak diselesaikan, maka akan terus berkembang dan bisa mengakibatkan perpecahan di tengah-tengah jemaat. Saudara, maka apa yang Paulus katakan di ayat yang pertama, ini merupakan sebuah perkataan Paulus tentang seseorang yang dia ada di dalam Kristus. Paulus katakan, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara, ini seperti sebuah pertanyaan retoris. Jadi pertanyaan retoris itu adalah sebuah pertanyaan yang kalau ditanyakan, jawabannya tidak lain tidak bukan adalah iya. Maksud Paulus seperti ini, saudara. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih? Iya, ada penghiburan kasih. Di dalam Kristus ada kasih mesra? Iya, ada kasih mesra. Di dalam Kristus ada belas kasihan? Ya, ada belas kasihan. Di dalam Kristus ada nasihat? Ya, di dalam Kristus ada nasihat. Maka setelah semuanya ini satu paham, saudara ya, di dalam Kristus ada semuanya ini, Paulus bergerak lebih maju. Karena di dalam Kristus ada penghiburan kasih, karena di dalam Kristus ada persekutuan roh, karena di dalam Kristus ada kasih mesra, karena di dalam Kristus ada belas kasihan, maka sehati sepikirlah kamu, satu kasihlah kamu, satu jiwalah kamu, satu tujuanlah kamu. Saudara sekalian, kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan di dalam kasih, kesatuan di dalam jiwa, kesatuan di dalam tujuan. Kalau saudara perhatikan di dalam surat-surat Paulus, ini seperti sebuah tema yang terus-menerus Paulus ulang-ulang, saudara. Nah, kita perlu memahami tema-tema ini seperti ini, saudara. Tema-tema ini bukan berbicara supaya apa yang saya kehendaki kamu lakukan. Mauku harus menjadi maumu, maumu harus menjadi mauku. Atau kamu harus menjadi seperti aku, apa yang aku mau. Atau aku harus menjadi seperti apa yang kamu mau. Bukan, saudara. Perkataan atau frasa di dalam Kristus merupakan sebuah ringkasan dari teologi Paulus, en Christo, in Christ. Frasa ini muncul bisa sampai ratusan kali, saudara, kalau saudara selidiki di dalam tulisan-tulisan Paulus. Frasa ini berarti, saudara, setiap orang yang ada di dalam Kristus, mereka yang pertama, saudara, beroleh status yang baru. Mereka dibenarkan, mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Di sisi lain, frasa ini berarti setiap orang yang di dalam Kristus itu, setiap hati, pikirannya, tujuannya, arah hidupnya, tindak tanduknya, itu semuanya mengacu kepada Kristus. Jadi saudara, waktu tadi di ayat pertama Paulus katakan, ketika di dalam Kristus ada semuanya itu, maka hidupmu, hatimu, pikiranmu, kasihmu, semuanya itu harus mengacu kepada apa yang Kristus mau di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, pertanyaannya, apakah hati kita, kasih kita, itu sama dengan hatinya Tuhan, kasihnya Tuhan? Kalau setiap hati kita satu dengan hatinya Tuhan, maka hatiku adalah hatimu, pikiranku adalah pikiranmu, kasihku adalah kasih. Saudara sekalian, bagaimana konkretnya, saudara, menjaga kesatuan di dalam Kristus? Ayat ketiga keempat dikatakan, tanpa mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, mencari kepentingan diri sendiri, mencari puji-pujian, menganggap diri lebih penting, itu adalah bagian dari dunia dan sistemnya yang sudah rusak itu, saudara. Berfokus kepada diri sendiri, hanya ingin didengar, hanya ingin dilayani, egois. Itu adalah nilai-nilai dari dunia yang sudah rusak, sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara sekalian, di dalam literatur Yunani sekuler pada zaman Yesus, kesombongan adalah hal yang wajar dan hal yang dikejar-kejar. Posisi, prestasi, pengakuan, itu adalah hal yang dikejar-kejar, menjadi fokus daripada orang-orang yang hidup pada zaman Yesus. Maka kisah tentang Alexander Agung misalnya, itu menjadi kisah yang difavoritkan. Kisah yang
Selalu didengung-dengungkan, diinginkan, setiap orang ingin menjadi seperti itu. Maka kita tidak heran saudara, waktu Yesus dengan murid-muridnya, mereka berdebat tentang apa saudara? Tempat siapa yang duduk di sebelah kanan kirimu. Itulah nilai-nilai sistem dunia yang sudah rusak itu saudara. Maka ketika Yesus atau ketika Paulus memperkenalkan tentang kerendahan hati, ini sebuah nilai atau sistem yang melawan arus dunia. Tapi justru itulah yang diajarkan oleh Alkitab saudara. Kerendahan hati pada zaman Yunani pada saat itu saudara, pada masa itu saudara, merujuk hanya kepada dua hal, kelemahan dan kehinaan. Tidak ada orang yang ingin pergi atau menjadi seperti itu saudara. Maka ajaran Yesus ini adalah ajaran yang berbeda dari ajaran pada saat itu. Tetapi itulah ajakan bagi setiap kita hari ini untuk kita rendah hati satu dengan yang lainnya. Ayat yang kelima saudara. Dikatakan bagaimana kita merendahkan hati. Dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, jadi berbicara tentang orang Kristen dan kerendahan hati, itu berbicara tentang apa saudara? Pikiran dan perasaan Kristus. Dalam bahasa aslinya atau dalam beberapa bahasa Inggris menerjemahkan sebagai sikap Kristus. Jadi kerendahan hati itu adalah sikap daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Kristus mewujudkan kerendahan hati itu saudara? Ayat 5 sampai ayat yang ke-8 mencatat hal itu. Kerendahan hati adalah kemustahilan yang mungkin. Karena Kristus bukan saja mengajarkannya, bukan saja memerintahkannya kepada setiap kita, tetapi Kristus juga mencontohkannya bagi setiap kita. Saudara, ayat 5 sampai ayat 11 itu di dalam teologi sering disebut sebagai hymn of Christ atau gambaran tentang kenosis, pengosongan diri Allah. Dan Paulus di bagian ini menggambarkan sedemikian rupa tentang kerendahan hati Yesus. Bagaimana Yesus merendahkan hati saudara? Dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan hati dengan dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Saudara, dikatakan di sini, dia yang adalah Allah itu, dia bukan cuma setara dengan Allah saudara. Dia juga adalah Allah itu. Kristus adalah Allah itu. Kemudian dikatakan di dalam bagian Alkitab ini, di dalam segala kerelaan kehendaknya, dia tidak menganggap kealahannya itu sebagai milik yang harus dia genggam erat-erat. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Dikatakan mengambil rupa seorang manusia. Dia pencipta. Seolah-olah menjadi seperti ciptaan. Tapi tidak berhenti di sana saudara. Dikatakan, dilanjutkan saudara. Dia ambil rupa seorang hamba. Saudara, kita sama-sama tahu saudara ya. Hamba itu adalah golongan yang paling rendah dari kelompok masyarakat pada masa itu. Kristus menjadi seolah-olah dibatasi oleh ruang, oleh waktu. Bahkan Alkitab di bagian tertentu Yesus pernah mengatakan, untuk meletakkan kepalanya pun dia tidak punya tempat untuk itu saudara. Ia menjadi pelayan bagi murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya, sebuah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh budak atau setidaknya murid kepada gurunya. Tetapi Yesus ambil bagian itu. Saudara, tidak berhenti sampai di sana saudara. Allah, Kristus yang adalah Allah itu, dia yang adalah kekal sampai kekal itu, dia ambil jalan kematian melalui salib saudara. Saudara, setiap kita tahu salib itu adalah cara kematian yang paling hina. Tapi sebenarnya lebih daripada itu saudara. Salib itu adalah cara kematian yang paling terkutuk dan dihindari pada masa itu saudara. Bahkan di dalam kelompok-kelompok orang Yahudi, mereka sangat menghindari sekali pembicaraan mengenai salib. Saudara, tapi itulah jalan yang dipilih oleh Kristus untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Dia adalah Allah. Dia merendahkan hatinya dengan merendahkan diri sedemikian rupa. Jadi manusia, jadi hamba, bahkan mati di atas kayu salib saudara. Maka saudara, di dalam perenungan saya waktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini saudara, saya coba menggambarkan bagaimana Allah yang mulia itu, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu, Allah yang dari kekal sampai kekal itu, sampai dia mau masuk
ke dalam kehidupan setiap kita. Maka saya menemukan sebuah definisi yang saya keluarkan dari hasil perenungan saya, saudara. Kenosis itu berbicara tentang perjalanan jauh Kristus. Dari kemuliaan tertinggi sampai ke tempat yang paling rendah. Dari kemuliaan menuju ke tempat yang paling hina. Untuk menunjukkan kepada setiap kita bahwa jalan kemuliaan itu adalah jalan yang menurun. Dan kerajaan Kristus adalah kerajaan yang terbalik. Berbeda sama sekali dengan sistem-sistem, dengan nilai-nilai dunia ini. Saudara, di dalam khotbah Yesus, pelayanan Yesus yang mula-mula, dalam khotbah di bukit, Kristus mengajarkan tentang setiap orang yang berbahagia, bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang punya jabatan tertentu, bukan mereka yang punya segala sesuatunya. Tapi Yesus berkata kepada setiap orang yang mengikut Dia, yang diberkati, yang berbahagia adalah mereka yang miskin, mereka yang rendah, mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang dianiaya. Yesus bahkan mengajarkan yang terbesar itu harus terlebih dahulu menjadi yang terkecil. Untuk menjadi yang terdepan, kamu harus menjadi yang terbelakang. Untuk menjadi yang terkemuka, kamu harus menjadi hamba bagi semua. Itulah yang diajarkan oleh Kristus. Bahkan Dia menunjukkan Dia yang adalah Allah itu, saudara, datang bukan untuk dilayani. Dia raja atas segala raja, penulis hidup kita, pemilik hidup kita. Tapi Dia datang untuk melayani setiap kita. Bahkan Alkitab catat apa, saudara? Dia datang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kristus, saudara. Itu Kristus. Saudara, maka firman Tuhan hari ini mengajar kepada setiap kita, saudara. Untuk kita memiliki kerendahan hati seperti apa yang Kristus sudah contohkan bagi setiap kita. Kita mau semakin hari semakin serupa Kristus? Iya. Tapi pertama-tama mulailah dengan kerendahan hati seperti Kristus. Saudara, kerendahan hati Kristus kalau kita terus bayangkan, kita coba terus imajinasikan. Bahkan sampai Dia membiarkan dirinya diinjak-injak, diludahi, dipukul. Wah, sebuah kerendahan hati yang begitu luar biasa, saudara. Dan itu yang Tuhan kehendaki untuk setiap kita, saudara. Maka saudara, saya bersyukur, saudara, ya. Saya sudah menyelesaikan studi saya. Jadi dari pelayanan yang lama ke pelayanan yang baru, di tengah-tengahnya saya studi, saudara. Dan di dalam studi itu saya bersyukur ada kesempatan bagi saya bisa keliling ke banyak gereja. Bukan saja melayani, tapi saya ada interaksi dengan hamba Tuhan, dengan majelis. Dan saya melihat, saudara, banyak sekali jemaat Tuhan yang di dalam kehidupan berjemaatnya bisa berselisih pendapat satu dengan yang lain. Bisa tidak suka satu dengan yang lainnya. Bahkan saudara, di dalam ekstrim-ekstrim tertentu, saya berhadapan dengan ada beberapa gembala yang juga mungkin sharing, saudara. Gereja ini mau pecah misalnya seperti itu. Karena apa, saudara? Karena sikap orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi Kristus tidak ingin setiap kita seperti itu. Kristus tidak pernah mengajarkan, kalau kamu berselisih, tinggalkan gereja itu, cari gereja yang baru. Tidak pernah, saudara. Kristus selalu mengajarkan supaya setiap orang itu boleh bersehati bersama. Dan Dia mencontohkan, saudara, merendahkan diri sedemikian rupa. Supaya apa, saudara? Kesatuan itu bisa tetap dijaga, dirawat. Maka Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Filipi seperti itu. Jangan sampai nilai-nilai, cara berpikir, kemudian sikap-sikap seperti itu kemudian membuat engkau tidak bersatu. Saudara sekalian, dalam perenungan saya, saudara, sebenarnya banyak sekali masalah-masalah di dalam gereja, di dalam rumah tangga kita, suami dengan istri, mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, anak dengan orang tua, di dalam permasalahan-permasalahan juga mungkin masyarakat. Sebenarnya banyak sekali masalah-masalah tersebut bisa, saya pakai kata, dengan sangat mudah diselesaikan. Banyak sekali masalah-masalah di dalam hidup kita
kalau saya boleh katakan dengan istilah saya, bisa dengan sangat mudah diselesaikan jika setiap kita memiliki pikiran Kristus. Yang dia bukan saja merendahkan hatinya, tapi dia merendahkan dirinya sedemikian rupa dan mencontohkannya bagi setiap kita. Saudara, pertanyaannya saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, kita mau punya hidup yang menyenangkan hati Tuhan, mau semakin serupa dengan Tuhan. Dalam hal ini saudara, maukah kita belajar untuk kita juga rendah hati? Tapi Pak, yang salah dia, yang harus minta maaf dia. Gitu kan? Tapi Pak, saya ini lebih tua loh, gitu ya. Tapi Pak, nggak akan selesai saudara. Kristus membatasi, stop, tidak ada tapi-tapi. Marilah kita saling merendahkan hati, merendahkan diri, supaya kesatuan tubuh Kristus itu boleh terus terjaga. Saudara, there is no real Christian life without community. There is no real Christian community without humility. Tidak ada kehidupan Kristen yang nyata tanpa komunitas. Komunitas ini tempat kita dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi kemudian dilanjutkan dengan tidak ada komunitas Kristen yang nyata tanpa kerendahan hati. Masalah mungkin ada, gesekan mungkin ada, tapi sikap yang harus kita miliki adalah kerendahan hati. Saudara sekalian, saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah kisah yang saya baca dari sebuah buku yang ditulis oleh James Bryan Smith yang berjudul The Good and Beautiful Community. Di dalam bukunya Smith mengisahkan tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Tom Smith. Tom Smith melayani di sebuah gereja di Afrika Selatan. Setelah 10 tahun dia melayani, kemudian Tom mengalami kejenuhan. Akhirnya Tom menjalankan pelayanannya hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai tugas belaka. Tom sadar bahwa hal ini tidak benar dan kemudian dia memutuskan untuk menjual segala apa yang dia miliki dan menjalani cuti sabatikal di Amerika. Tom ingin mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya, juga bagi gereja yang dia layani. Dan Tuhan sangat baik saudara. Di masa-masa itu kemudian Tom menangkap sebuah visi dari Tuhan. Dan kemudian dia membangun sebuah komunitas yang dia beri nama Claypot Church. Gereja Bejana Tanah Liat. Tom mendasari hal ini dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari kami. Nah saudara, ada sebuah ritual yang menarik di mana di setiap awal tahun di gereja tempat Tom melayani, yaitu di setiap awal tahun saudara, maka Tom akan memecahkan sebuah claypot yang baru, sebuah bejana tanah liat yang baru. Dan kemudian Tom akan membagi-bagikan pecahan itu kepada setiap jemaat yang hadir, yang beribadah. Kemudian Tom memerintahkan atau menginginkan setiap orang menulis doa-doa mereka di dalam pecahan kepingan bejana tanah liat itu. Lalu secara bersama-sama saudara, aktivitas ya saudara ya, ada aktivitas ya saudara. Mereka akan bersama-sama kemudian merekatkan kembali semua pecahan-pecahan itu menjadi sebuah bejana tanah liat. Tetapi kali ini saudara, bukan bejana tanah liat yang baru lagi. Tetapi bejana tanah liat yang terdiri dari pecahan-pecahan bejana yang baru itu. Kita praktek saudara ya. Enggak saudara. Saudara, Tom menjadikan bejana tanah liat itu sebagai simbol dari kerapuhan dari setiap orang yang ada di dalam persekutuan itu. Tom sadar penuh bahwa orang-orang yang ada di dalam gereja, termasuk dirinya saudara, bukan orang yang sempurna. Tetapi justru lewat orang-orang yang tidak sempurna ini, Kristus bukan saja dia mau hadir, tapi Kristus mau pakai supaya bejana yang tidak sempurna ini bisa memancarkan tentang Kristus yang indah, yang mulia, yang sempurna itu. Maka saudara, ini seperti sebuah simbol bagi Tom dan jemaat yang di gereja yang dia layani saudara. Bahwa setiap umat Tuhan di gereja itu saudara, bukan orang yang sempurna. Sedang menuju kepada kesempurnaan. Proses yang berlangsung sampai kita nanti mati saudara. Tapi Tom tidak ingin membatasi, oke, kalau begitu sudah, tidak usah apa-apa. Enggak saudara.
Tapi melalui simbol itu saudara, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mau menopang satu dengan yang lainnya. Mereka masih mau menerima satu dengan yang lainnya. Mereka mau merendahkan hati satu dengan yang lainnya. Semuanya saudara, demi Kristus. Demi Kristus. Bukan demi aku, bukan demi saya, tapi demi Kristus. Tom dan teman-temannya tidak hanya sekedar ingin membangun gereja yang besar, jemaatnya banyak, acaranya banyak, tetapi mereka menyadari mereka perlu menjadi gereja itu sendiri. Saudara, saya pikir bukan sebuah kebetulan setiap kita ada di tempat ini. Bukan kebetulan saya, Bapak, Ibu, Saudara yang bahkan mungkin tanda kutip hanya mengantarkan anak-anak ini bernyanyi, tampil. Bukan kebetulan setiap kita ada di tempat ini. Dan saya ingin katakan juga seperti ini saudara. Bukan kebetulan juga Tuhan menghadirkan orang-orang yang sulit dalam hidup kita. Yang kita harus ketemu dengan dia saudara. Bukan kebetulan saudara. Karena saya percaya saudara. Tuhan sedang membuat hidup kita. Mengasah hidup kita. Memurnikan hidup kita. Supaya semakin indah dan semakin indah di hadapan Tuhan. Lewat siapa saudara? Lewat orang-orang yang ada di sekitar kita ini saudara. Tuhan membentuk hidup kita. Tuhan mau hidup kita menjadi semakin hari semakin indah dan semakin indah. Saudara, maka sama seperti doa Yesus bagi murid-muridnya tentang kesatuan. I have a dream. Saya juga punya mimpi saudara. Saya punya mimpi di mana gereja, komunitas orang percaya, kita semua, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, menjadi sebuah komunitas yang bersatu, memiliki pikiran Kristus, bisa saling merendahkan hati satu dengan yang lain, menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri, tidak mencari kepentingan diri sendiri, apalagi mencari pujian yang sia-sia. Menjadi jemaat yang saling melayani satu dengan yang lainnya, menjadi jemaat yang saling peduli satu dengan yang lainnya, menjadi jemaat yang saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Menjadi jemaat yang saling bergandengan tangan. Demi memberitakan Injil Kristus. Saudara sekalian, I have a dream. Bahwa Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta menjadi sebuah tempat di mana kita bisa mengasah satu dengan yang lainnya. Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta menjadi sebuah tempat di mana kita boleh terus bertumbuh bersama. Terus bergerak semakin dekat kepada Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Saudara, waktu Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini, Paulus tahu ini bukan hal yang mudah untuk dikerjakan. Menjaga kesatuan, merendahkan hati, merendahkan diri. Tapi saudara, kalau baca terus di dalam pasal ini saudara ya, Paulus dia mengacu kepada contoh yang diberikan Kristus, dia pun melakukannya dalam kehidupannya dan pelayanannya saudara. Ini bukan yang hal yang mudah saudara. Karena kita perlu terus untuk berdoa, minta Tuhan menolong, memampukan setiap kita. Untuk kita bisa meniru Kristus, menjadi pengikut Kristus dalam hal kerendahan hati. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita merenungkan firman yang kita sudah dengarkan. Saudara, saya minta pemusik, sementara dia mengiringi dengan pujian yang lembut, saudara boleh memikirkan mungkin nama atau orang yang terlintas di pikiran saudara. Yang saudara mungkin ada berkonflik dengan dia, berselisih pendapat dengan dia. Dan saudara berkata selama ini dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, tidak mungkin saya yang datang duluan, toh dia yang berbuat salah. Tidak mungkin saya yang datang duluan, toh saya yang lebih tua daripada dia. Tapi saudara, kita belajar tentang dari Kristus saudara. Dia yang tidak mengenal dosa. Demi dia menyatukan kita kembali di dalam relasi yang baik dengan Allah Bapa. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikannya dosa. Oleh karena dosa-dosa kita. Kristus mengajarkannya. Dia meneladankannya bagi kita. Dan dia mau setiap kita juga mengikut dia.
melakukannya itu dalam hidup setiap kita. Saudara, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Pikirkan orang itu. Mohon belas kasihan Tuhan kepada saudara. Mungkin banyak hal-hal pahit dalam hidup saudara yang saudara tidak selesaikan. Dan itu juga akarnya adalah tinggi hati, sombong. Harus menunggu orang lain datang terlebih dahulu. Belajarlah saudara, minta belas kasihan Tuhan, supaya boleh memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Dan saudara boleh mulai mengampuni. Saudara boleh memulai sebuah inisiatif untuk datang, berbicara. Bahkan mungkin saudara yang meminta maaf, walau sekalipun orang tersebut harus meminta maaf terlebih dahulu. Sekali lagi Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur kalau Tuhan Kau sudah mengasihi setiap kami ketika kami masih seteru-Mu. Kau mengasihi kami ketika kami masih belum bisa berbuat apa-apa. Kau mengasihi kami Tuhan dengan kasih yang kekal itu. Dan Kau tunjukkan itu dengan Kau meninggalkan tahta-Mu yang mulia, menempuh perjalanan yang paling jauh dari surga datang ke dunia ini. Bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan memberikan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi setiap kami orang-orang berdosa yang tidak layak ini. Hari ini kami belajar, kami mau menjadi serupa dengan Kristus, meneladani Kristus, belajar untuk rendah hati seperti Kristus sudah mencontohkannya bagi setiap kami. Dalam segala keangkuhan kami, Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami, supaya hidup kami Tuhan boleh sungguh menjadi hidup yang semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Hidup kami Tuhan boleh semakin hari menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Hidup kami semakin hari di mana setiap orang melihat, mereka boleh melihat ada Tuhan di dalam kami. Sehingga mereka juga boleh didorong untuk punya kerinduan, mengenal dan percaya kepada Tuhan melalui hidup setiap kami. Tuhan terus tolong kami. Kami menyerahkan hati kami, hidup kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.